Shalom semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Shalom. Bagaimana Puji Tuhan, kabarnya? luar biasa baik. Puji Tuhan, sehat. Sama Yesus biasa. Ya, luar biasa ya. Baik. Malam ini kita bersyukur kita diperbolehkan untuk boleh beribadah di hadirat Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu saudara-saudari, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Walaupun kita ibadah secara online, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita di hadapan Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, maka untuk itu pada malam hari ini, mari kita benar-benar masuk hadirat Tuhan, dan mari kita benar-benar mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu di sepanjang hari ini. Engkau masih memperbolehkan kami, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk beribadah pada malam hari ini Tuhan. Ini kami Tuhan, ibadah kami sebelumnya kami berdoa Tuhan, kami memohon ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu, yang tidak Engkau senangi Tuhan. Mari Engkau suci kuduskan kami, biarlah ibadah kami pada malam hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Mari kita naikkan pujian, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, karena kasih-Nya begitu besar bagi hidup kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, betapa besar kasih-Mu Allah. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Betapa besar kasih-Mu Allahku,
sembah Kau, ku sembah, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. coba nak fatara ada buat. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita mengangkat satu pujian lagi dengan pujian layaklah segala bangsa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah
Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kini saatnya kami terus bersorak-sorai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih ada sukacita? Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Amin. Baik, kita akan terus memuji Tuhan, bersorak-sorai dengan pujian Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku,
dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kepada hambanya dipersilakan. Baik, saya harap suara saya dapat didengar oleh teman-teman semua. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada saat malam hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami, buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu bagi kami. Hingga kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami. Kami percaya baik secara virtual, tidak mengurangi hadirat Tuhan, dan tidak mengurangi jamahan Tuhan boleh terjadi bagi kami, lewat kami mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sangatlah terbatas. Olehnya, mohon urapu, mohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun lidah bibir hamba-Mu untuk boleh menjadi salah berkat firman Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Amin, saudara. Suara saya dapat didengar ya? Dengar ya? Baik, saya menyapa kita terlebih dahulu. Shalom. 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 Haleluya. Shalom. Saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada pengurus sudah mempercayakan saya malam hari ini untuk boleh melayani kita di NYG ini. Ini kali pertama ya saya melayani di ibadah umum. Kalau di Komsel ya sudah pernah juga. Jadi ini pertama sekali di grup kita di umum ini. Terima kasih buat pengurus. Saya nggak bisa sebut satu-satu kayak saya nggak semua. Paling yang saya kenal nih Bang Fasaki yang nampak saya lihat di sini karena saya nggak pakai laptop nih. Saya pakai HP. Ya. Ada juga Bang Roni kali. Oke. Terima kasih dan juga buat teman-teman semuanya. Baik, sesuai tema yang sudah saya berikan buat kita itu melangkah maju dalam Tuhan. Dan mari kita membuka Alkitab kita sebagai dasar kebenaran bagi kita malam hari ini. Keluaran pasal yang ke-5
ayat 1 sampai ayat 4. Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kalau sudah ketemu nanti boleh saudara mendengarkan. Biar saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Berikutnya Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, inilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesuai tema saya sampaikan itu melangkah maju di dalam Tuhan. Jadi, saudara, melangkah itu adalah sebuah tindakan, ya, sebuah tindakan yang kalau kita tidak lakukan, maka tidak akan berhasil, saudara. Ya, kalau katakanlah ketika kita menyeberang jalan, itu keinginan kita mau menyeberang jalan. Tapi kalau kita tidak mau melangkahkan kaki kita, maka selamanya kita tidak akan sampai ke seberang jalan sana. Maka ini adalah tindakan, ya, melangkah itu adalah tindakan kita untuk kita boleh semakin maju di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita di dalam pembacaan ini melihat, kita memahami, kita mengerti bahwa ini adalah masa di mana Israel mau dibawa keluar dari Mesir, yang dipimpin oleh Musa, yang dipercayakan oleh Tuhan. Setelah Musa menangkap visi yang luar biasa dari Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir itu, lalu dia kerjakan dan dia mau melangkah. Ya. Dia mau melangkah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Namun kita melihat, ya, tidak mudah. Memang tidak mudah. Ada hambatan yang mereka alami, ya. Makanya saudara, kalaupun kita di dalam kehidupan ini, ketika kita ingin melangkah maju di dalam Tuhan, ada hambatan-hambatan, itu biasa, sudah rumusan, saudara, ya. Rumusan bahwa ketika ada sebuah tujuan, ada sebuah tantangan. Namun ada juga keberhasilan. Jadi itu rumusnya, ada tujuan, ada tantangan, dan ada keberhasilan. Itu rumusnya, saudaraku. Jadi kalau kita ketemu tantangan itu bagian daripada proses untuk kita bisa mencapai apa yang kita ingin lakukan di dalam Tuhan. Misalnya ketika kita maju, baik saudara, teman-teman semua yang masih di dalam bangku kuliah, saya percaya tidak mudah bagi saudara. Banyak tantangan bagi saudara. Ya, entah itu berupa dana, entah itu berupa apa saja persoalan yang saudara hadapi di perkuliahan, itu menjadi tantangan bagi saudara. Tapi saya mau mengajak kita malam hari ini untuk melihat bagaimana cara iblis itu ingin sekali menghalangi langkah kita untuk kita bisa maju di dalam Tuhan. Iblis selalu berusaha bagaimana supaya kita jatuh, ya. Dalam peranan ini kita melihat bagaimana seorang Raja Firaun begitu kekeh, begitu keras hatinya, tidak memperbolehkan orang Israel keluar dari Mesir, ya. Itu kita baca tadi. Jadi saudaraku, yang pertama saya mau menyampaikan kepada kita hari ini 4 poin.
Ya, ada 4 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan itu supaya kita maju di dalam Tuhan. Mari kita membacanya dalam Keluaran pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-25, saya akan bacakan bagi kita. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Itu kata Firaun, Saudara. Ya. Jadi poin pertama itu adalah pertobatan. Untuk melangkah maju di dalam Tuhan, poin pertama itu adalah pertobatan. Mari kita melihat, Saudara, Firaun berkata, "Kamu boleh beribadah kepada Tuhan," katanya. Tetapi tetap di negeri ini, tetap di Mesir, katanya. Ya, kalau kita lihat banyak orang, ya orang Kristen, ya sudah hidup sebagai orang Kristen, tapi ya asal Kristen saja, ya, tapi tidak hidup di dalam pertobatan yang benar. Dia Kristen, dia ibadah, tapi minum minuman keras juga iya, tidak ada bedanya dengan yang lain. Dia juga suka memaki-maki, tidak ada bedanya dengan orang lain. Padahal setiap hari dia ibadah, ya. Kalau orang Ines bilang itu apa namanya ya, Fangeta Gesuane, ya. Yang penting sudah datang beribadah gitu. Dilihat orang, si Anu rajin ya ibadah ya. Itu hanya supaya dilihat orang. Tapi tidak menghidupi pertobatan yang sejati itu. Pertobatan yang sejati itu kan kita kerjakan setiap hari. Bukan, aku dulu tahun 2013 sudah bertobat. Lalu gimana hari-hari kita, apakah kita tidak perlu bertobat? Setiap hari kita butuh bertobat. Karena kemungkinan besar kita melakukan dosa lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat bahkan yang lebih dominasi itu pikiran juga renungan hati. Tanpa sadar kadang-kadang membuat dosa. Jadi kalau kita tidak bertobat setiap hari, tidak memohon kepada Tuhan, ampun kepada Tuhan, saudara, kita tidak hidup di dalam pertobatan yang sejati. Maka kita melihat di sini Firaun berkata, "Boleh kamu beribadah kepada Tuhan, tapi tetap di sini. Boleh kamu ibadah ke gereja, boleh, tapi tetap melakukan dosa." Itu gambarannya, saudara. Ya, boleh kamu memuji-muji Tuhan, boleh, tapi tetap hidup di dalam dosa. Nah, makanya saya mau menyampaikan kepada kita, ketika kita hidup di dalam pertobatan, saudara, kita mari sungguh-sungguh, ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Kita harus sungguh-sungguh bertobat. Kita harus beda dengan orang dunia. Matius pasal 3 ayat yang ke-18 berkatakan kita akan melihat perbedaan dari orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Ada perbedaannya. Orang yang bertobat dan orang yang sungguh-sungguh bertobat, ada perbedaannya. Ya, kalau kita sama saja, ya percuma kita katakanlah mungkin dari lahir kita sudah jadi Kristen, udah punya KTP-nya Kristen, ya, tapi hidup kita tidak Kristen yang sebenarnya, ya, tidak ada perbedaan dengan orang lain. Jadi kita harus punya perbedaan dari orang lain. Kita adalah anak-anak Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam pertobatan yang sejati. Setiap hari kita lakukan. Tidak ada di antara kita yang sempurna, tidak berdosa. Semuanya kita punya kesalahan. Ya. Jadi kita harus selalu hidup di dalam pertobatan. Itu langkah yang pertama. Firaun menghalangi orang Israel, katanya boleh kamu beribadah, tapi di sini aja tetap berbuat dosa. Ya, di dalam di dalam kekangan, di dalam perbudakan dosa, tinggal di dalam perbudakan dosa. Itu yang diharapkan oleh Firaun. Ya, kan gambarannya adalah mereka hidup di Mesir itu sebagai budak, ya. Lalu yang kedua, langkah yang saya mencepat saja, mudah-mudahan jaringan dibangun karena di sini juga lagi hujan, ya. Lagi hujan di sini. Yang kedua itu saya akan bacakan ayatnya.
Masih di pasal 8 ayat yang ke-28. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban pada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya jangan kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku, kata Firaun. Ya, luar biasa kalau kita melihat cara iblis ini untuk menghalang-halangi kita maju di dalam Tuhan itu banyak saja caranya. Dia katakan, boleh oke lah, aku izinkanlah kamu pergi. Tapi katanya jangan jauh-jauh, ya. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh dari sini, jangan jauh-jauh dari dosa. Gitu kira-kira. Ya, tapi kita poin yang kedua ini pertumbuhan, Saudara. Kita harus bertumbuh, ya. Jangan seperti apa yang dikatakan Firaun, boleh kamu pergi, tapi jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh katanya. Kalau kita ingat Petrus pernah menjala ikan sepanjang malam, dia menjala ikan bersama dengan teman-teman tapi tidak dapat apa-apa. Satu kali Tuhan bilang, Petrus, Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu, katanya. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Berarti saudara, ikan tidak ada di daerah yang dekat-dekat. Ya. Ada di daerah yang dalam, ya, sehingga harus bertolak masuk ke dalam. Ya. Jadi kita harus semakin bertumbuh, semakin dalam kita mempelajari, kita semakin bertumbuh. Jangan seperti apa yang dikatakan Firaun, boleh kamu pergi, tapi jangan jauh-jauh. Tapi semakin melangkahkan kaki kita, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita mau bertumbuh, bertunas, bahkan puncaknya kita berbuah di dalam Tuhan. Amin, saudara. Lalu kita melihat poin yang ketiga, saya cepat saja. Ada di pasal ke-10. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 biar saya bacakan. Bukan demikian, kamu boleh pergi lagi dan beribadahlah kepada Tuhan, itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari Firaun. Ini caranya yang ketiga, tidak dapat dihambat mereka untuk bertobat, ya, untuk ingin keluar dari Mesir. Firaun bilang, oke, boleh kamu pergi, jangan jauh-jauh, katanya. Tapi juga tidak bisa dihambat. Lalu dia bilang yang ketiga kali itu, dia bilang, boleh kamu pergi. Tapi hanya laki-laki, berarti tinggal apa perempuannya, tinggal istrinya, mungkin anak-anaknya. Yang ketiga adalah penginjilan, saudara. Ya. Jangan kita melihat apa ketika ada saudara kita, ada keluarga kita, katakanlah orang tua kita. Mungkin orang tua kita orang yang tidak mau beribadah, orang yang mungkin malah membuat kita jangan, mengatakan kepada kita jangan ibadah, ya, nggak usah ibadah. Lalu kita bilang gini dalam hati, nanti tunggulah dia meninggal baru aku beribadah. Tunggulah dia meninggal baru aku nanti rajin ibadah, aku rajin mendengarkan firman Tuhan. Tidak seperti itu konsepnya. Kita harus berusaha bagaimana supaya kita mampu memenangkan keluarga kita. Ya, sedapat mungkin kita mampu memenangkan keluarga kita. Kita nggak usah berbicara kansa yang luar biasa sampai ke negeri-negeri orang, ya, menyampaikan, menyuarakan bertobatlah, saudara-saudara bertobatlah. Tapi sementara kita ada keluarga kita yang kita tidak pedulikan, mau dia selamatkah, mau dia percaya Tuhan atau tidak urusan kita. Tidak seperti itu. Haleluya. Jadi pernah suatu kali Paulus di dalam penjara dan Silas di dalam penjara, di belenggu penjara. Ya. Jadi tengah malam mereka berdoa, lalu
tergulanglah penjara itu, dan akhirnya terbuka semua belenggu mereka. Ya, terbuka semua penjara dan juga belenggu-belenggu, rantai-rantai pintunya. Ketika dilihat kepala penjara, begitu takutnya dia. Lalu dia ingin menghunuskan pedangnya, dia ingin bunuh diri. Dia pikir dalam hati, bahaya ini. Pasti sudah keluar semua tawanan-tawanan ini, tahanan-tahanan ini yang di penjara. Dia berpikir, bahaya, aku lebih mending bunuh diri saja, katanya. Lalu Paulus bersuara dari dalam, jangan binasakan dirimu, kami masih di sini, katanya. Lalu dia datang lari-lari, dia datang temui Paulus. Ya, dia lihat betapa luar biasanya Paulus sudah terbuka rantainya, belenggunya, tapi Paulus tidak pergi. Lalu dia tanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku selamat, katanya. Lalu Paulus bilang, percayalah kepada Yesus, berdiri dibaptis, kamu dan seisi rumahmu, kamu dan keluargamu, katanya. Jadi bukan kamu saja, bukan aku saja, ya, tapi juga keluarga kita, dikatakan di sana. Makanya langsung kepala penjara itu bawa ke rumah, dan keluarganya dibaptis dan percaya kepada Yesus. Haleluya, luar biasa, saudara. Ya, jadi itu menjadi pelajaran yang indah. Paulus menyampaikan kepadanya, kamu dan seisi rumahmu. Jadi bukan hanya aku. Aku kuliah STT, aku punya pengetahuan yang luar biasa. Aku punya pengetahuan yang baik untuk secara firman Tuhan. Mari gunakan untuk kita mampu menjangkau keluarga-keluarga kita. Maka saya bersyukur ada grup kita ini Generation, mana kita bisa menjangkau teman-teman kita, ya, saudara-saudara kita khususnya yang orangnya, kalaupun ada yang lain bergabung, itu keterbukaan grup kita kepada yang lain, ya. Dan hari ini juga saya ada aja gabung keponakan saya itu, nanti boleh disapa nanti, namanya Helvin Saputra Jebua, ya, untuk gabung di sini ibadah kita. Kita mau menikmati firman Tuhan, mau menikmati keselamatan itu bersama. Jangan egois. Dan selagi masih hidup, saudara, kalau saudara ingat sebuah perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya mati saat sudah menikmati hura-huranya dalam hidupnya, lalu dia mati. Lalu dia di dalam neraka. Dia bilang ke Lazarus, celupkanlah jarimu ke gelas, ulurkanlah kepadaku, katanya, saking ngerinya ada di situ. Lalu dia bilang, masih ada saudaraku di dunia, tolonglah sampaikan kepada mereka. Tidak ada lagi itu, saudara. Jadi kalau kita mau menginjil, kalau sudah mati nggak bisa lagi, ya. Jadi selagi masih hidup, mari kita mulai menginjil, ya, memberitakan Injil Tuhan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga-keluarga kita. Karena kalau di surga nanti, saudara ada di surga, lalu saudara lihat ada saudara punya saudara di sana mau masuk neraka, lalu saudara bilang, jangan Tuhan, tolonglah, itu keluargaku, itu keluarga kandungku itu, tolonglah. Nggak bisa mohon seperti itu. Tapi karena setiap orang, saudaraku, dengan perbuatannya, itulah yang akan menyertai dia. Dia layakkah masuk ke surga atau tidak? Karenanya mari kita mulai memikirkan. Firaun di sini dia mencoba, ya, menahan hanya laki-laki saja. Ya, okelah, bolehlah, katanya, bolehlah kamu saja, tapi jangan bawa perempuan, jangan bawa istrimu, jangan bawa anakmu, kamu saja, katanya. Ini yang ketiga, kita harus melangkah lewat penginjilan, saudara. Lalu yang terakhir, poin yang terakhir saya akan sampaikan, masih di pasal 10, ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 saya bacakan. Lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan,
hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Haleluya. Ini yang terakhir, saudara. Caranya untuk menghalangi orang Israel keluar dari Mesir, ya. Dia bilang, boleh kamu keluar, tapi jangan bawa kambing dombamu, jangan bawa hartamu, ya. Tinggal di sini. Saudara, ini berbicara pengorbanan, ya. Yang keempat, poin keempat adalah pengorbanan. Ya, saya percaya pengorbanan bukan hanya berupa uang, ya. Bukan hanya berupa harta, tapi seperti hari ini kita menyediakan waktu itu berupa pengorbanan kita untuk Tuhan. Tapi di sini lebih ditekankan kepada harta, ya. Tinggal hartanya. Jadi mari kita mau berkorban, saudara. Saya juga bersyukur, ya. Saya bersyukur dari saya mulai melayani di tempat saya. Saya melayani mulai dari tahun 2011. Ya, puji Tuhan, gembala saya itu mengajarkan bagaimana suka memberi, ya, rela memberi, suka memberi, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Meskipun mungkin kita tidak bisa seperti orang banyak, ya, hartanya banyak, dia bisa kasih besar. Kita jangan berkecil hati. Seberapa yang bisa kita berikan di dalam pengorbanan kita untuk Tuhan, mari kita lakukan. Haleluya, saudara. Ya, saya percaya juga menjadi pengurus juga itu sebuah pengorbanan, ya. Tidak mudah jadi pengurus, ya, berkorban, bahkan kadang-kadang uangnya juga berkorban untuk grup kita ini. Saya Tuhan. Ini adalah langkah iblis untuk menghalangi kita. Yang pertama, dia menghalangi supaya kita jangan bertobat, ya. Yang kedua, dia menghalangi supaya kita jangan bertumbuh, supaya kita gitu-gitu aja, ya. Sudah cukup aku mengenal Tuhan, sebatas ini ajalah aku. Lalu dia juga menghalangi kita untuk melangkah, untuk menginjili saudara kita. Udah, kamu aja yang selamat. Itu dia bilang seperti itu. Ya. Lalu yang keempat, dia berusaha supaya apa? Kita tidak rela untuk berkorban. Ya. Dia tahan, tinggal hartanya di situ. Dan maka kita mari melangkah, kita mau bertobat, kita mau bertumbuh, kita mau menginjil, kita mau berkorban. Itu supaya kita mampu melangkah maju di dalam Tuhan. Saudara, tidak panjang lebar saya menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkatinya bagi kita. 4 poin yang saya sampaikan, biarlah boleh memberkati hidup kita. Kita mau hidup dalam pertobatan, kita mau bertumbuh sampai puncak pertumbuhan itu adalah pengenalan kepada Allah sempurna, ya, pengenalan sempurna terhadap Allah. Lalu yang ketiga, kita mau menginjil selagi masih hidup, selagi masih kuat, selagi masih muda. Jangan nanti tunggu sudah tua, saudara baru mau menginjil dengan suara yang sudah saudara, sudah angin yang banyak keluar karena sudah punya gigi yang rata-rata sudah ompong, baru mau menginjil. Tidak bisa lagi, selagi waktu masih kuat, ya, lakukan apa yang saudara bisa. Mungkin keterbatasan kita, kemampuan kita tidak seperti orang-orang hebat yang ketika dia berkhotbah, ketika dia menginjil, ada 4.000 orang bertobat, 3.000 orang bertobat. Mungkin kita hanya bisa membawa 1 orang bertobat, mungkin kita hanya bisa 2 orang bertobat, tapi itu sangat berharga di mata Tuhan. Lalu yang terakhir, saudaraku, berkorban. Dan kita suka berkorban. Alkitab berkata ada orang yang menabur secara luar biasa, tapi ada orang yang mengirit secara luar biasa, tapi tidak pernah berkecukupan. Ya, Alkitab berkata, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya mau mengajak kita menaruh harta kita di dalam Tuhan, supaya hati kita ada di dalam Tuhan. Sehingga kita
dalam langkah-langkah kita maju di dalam kita semakin maju, semakin dekat dengan Tuhan, semakin erat dengan Tuhan, sehingga hubungan kita intim dengan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang saya sampaikan. Untuk firman Tuhan. Saya baliskan kepada WL atau doa dulu ya, sorry. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan bagi kami, buat pertolongan Tuhan bagi kami untuk malam hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biar kuat kuasa Tuhan, biar karya Tuhan, Roh Kudus Tuhan menaruhkannya di dalam hidup kami, untuk kami dapat melangkah maju di dalam Tuhan. Sekalipun banyak hambatan, iblis mencoba mengganggu langkah-langkah kami untuk maju, ingin menghambat kami untuk maju, tapi biarlah Tuhan kuat kuasa-Mu boleh memampu. Amin. Ya, kemungkinan besar teman-teman karena apa itu? Jaringan Bang Krisman Sibuan kurang mendukung, berhubung seperti informasi yang kita dengar hujan, jadi saya langsung serahkan ke WL ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini, yang sangat luar biasa, yang memberkati kita pribadi lepas pribadi. Jangan hanya pendengar setia, namun kita bisa melakukan dalam kehidupan kita. Ada 4 poin yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah pertobatan, kedua pertumbuhan di dalam Tuhan, yang ketiga tidak dapat dihambat untuk pertobatan, dan yang keempat adalah pengorbanan. Sebelum kita tiba dalam doa syafaat, bila ada dari teman-teman pokok doa, dipersilakan untuk tulis di kolom chat ya. Sebelumnya mari kita mengangkat pujian Yesus dalam Nagu Sindu. Sinduhu panonda zamati keku lei bete alamoto bano soda ande bay amale angalulu funda si fai fa badela lemo wada lemo fozu si mana itana far bakhe Yesu ande bay amale angalulu Yesu razo wadu sana sayo regu fefu ya zondoro daya ita balala saiku ke
regu lei bete ala noso bambo toda ande boy amale angalulu fefunda si faifa badela le mo wada le mo fozu simana itana far bahe Yesu ande bayamale angalulu Yesu razo wadu sana sayur gufefu ya ya zondoro gaya ita balala sai nama Yesu razo wadu sana sayur gufefu ya ya zondoro gaya ita balala sai nama balala sai nama. Kepada petugas dipersilakan. Shalom, selamat malam. Kedengar suaraku nggak? Oke, makasih. Makasih kebenaran firman Tuhan yang malam ini dari hambanya, sang memberkati kita semua. Dan pertama, terima kasih untuk tim NYG sudah mau percayakan kepada saya sebagai doa syafaat. Ini baru pertama kali menjadi ngambil bagian doa syafaat. Yang lain masih belum. Kalau ada pokok doa dari teman-teman, boleh disampaikan ke kita, biar teman-teman juga yang lain tahu, biar kita saling membantu dalam doa. Ada teman-teman? Pokok doanya atau berdoa untuk Shalom, suara aku kedengaran nggak? Shalom, kedengaran, Dek. Kedengaran. Berarti nggak ada pokok doanya ya? Kesehatan. Kesehatan terus. Ya, tetap sehat, keluarga. Itu ada pokok doa di kolom chat, Kak. Oh, ada ya? Dari teman-teman yang lain. Berarti nggak ada ya? Kalau nggak ada, banyak pokok doa sih yang udah dikirim sama aku tadi di WA. Siapa yang ngirim tadi nomor baru dia? Dari tim pengurus NYG juga. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu kepada kami pada hari ini. Tuhan telah menjaga kami sepanjang hari ini. Tuhan telah menolong kami, menjauhkan kami dari segala berbahaya dan segala kecelakaan. Kami tahu semua Bapa bukan dari kekuatan dan kehebatan kami, semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa,
Sebelum kami mengaitkan pokok-pokok doa kami malam ini lah Bapa, terlebih dahulu kami minta pengampunan dari Bapa. Mungkin pada hari ini Bapa, baik dari teman-teman kami, ada yang melukai hati Tuhan dan mengecewakan Tuhan dari kata-kata kami, pemikiran kami, kesilapan kami lah Tuhan Yesus. Kami mohon pengampunan Bapa agar tidak jadi penghalang berkat anugerah-Mu dalam hidup kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, yang menjadi pokok doa kami malam ini Bapak, pertama kami berdoa untuk bangsa negara kami ini Bapak, negara Indonesia ini, berkati setiap pemimpin Bapak, serta jajaran pemimpin negara kami ini Bapak, Tuhan beri mereka kekuatan dan hikmat dan kesehatan Tuhan, dan untuk mengambil tindakan Tuhan, mengambil tindakan yang benar dan yang cepat Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa Bapak, untuk para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 inilah Bapak, kami serahkan mereka di tangan Bapak, agar mereka berikan kekuatan dan kesehatan Tuhan, serta dan begitu juga para pasien yang kena COVID lah Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk para pendeta, tokoh-tokoh agama Bapak, supaya mereka berikan hikmah dan semangat lah Bapak untuk mengambil setiap pelayanan mereka Bapak, dan untuk menguatkan iman mereka Bapak sekalipun tidak berkumpul secara langsung Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan para pelajar dan mahasiswa ya Tuhan Yesus, baik di asrama, di luar asrama lah Bapak, dan juga di rumah lah Bapak, beri mereka hikmah dan kekuatan, semangat lah Bapak untuk mengerjakan segala tugas mereka yang diberikan dari guru-guru tersebut Bapak. Ya Bapak, berkati juga mereka Bapak, segala hal mata pelajaran mereka hadapi bisa mereka jawab dengan sesuai kemampuan mereka dan sesuai kelancaran dari mula Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapak untuk bencana-bencana yang terjadi di saat ini lah Bapak, dimanapun berada Bapak, Tuhan kami serahkanlah di tangan Tuhan, kiranya Tuhan terus ada di tengah-tengah kami, menguatkan mereka lah Bapak, memberi pertolongan, memberi jalan keluar Bapak untuk menghadapi bencana-bencana ini Bapak. Tuhan Yesus, karena Tuhan yang selalu ada, di tangan Tuhan ada pertolongan yang sungguh luar biasa Bapak. Bapak, kami juga berdoa Bapak, Pulau Nias tercinta kami Bapak, berkati Bupati dan Wakil Bupati serta jajarannya Tuhan Yesus, berkati teruslah mereka lah Bapak. Beri mereka kekuatan, kesehatan dan hikmah lah Bapak untuk tanggung jawab, untuk mengambil tanggung jawab masing-masing mereka lah Bapak. Tuhan, tuntunlah Pulau Nias kami ini dalam kasih, dalam damai-Mu Tuhan Yesus, beri mereka kekuatan lah Bapak. Semoga Pulau Nias kami menjadi berkat, menjadi baik dari pemuda-pemudi Bapak, menjadi teladan bagi orang-orang dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Ya Bapak, beri dalam kesusahan di Pulau Nias kami Bapak, kami serahkan di tangan Tuhan, biarlah Tuhan memberikan jalan dan memberi jalan keluar lah Bapak. Berkati juga orang tua kami yang ada di Nias lah Bapak, maupun di perantauan lah Bapak. Berkati keluarga kami, beri kesehatan dan kekuatan dan segala pergumulan dalam keluarga Tuhan. Bukakan jalan dan Tuhan berkati terus. Jika ada orang tua kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada Bapak, kami serahkanlah di tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang mengelurkan, dan di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Bapak, berkati teruslah mereka lah Bapak, beri mereka umur panjang dan kesehatan lah Tuhan Yesus. Bapak, berkati setiap pekerjaan mereka agar bisa mereka mendapatkan hasil yang sesuai Tuhan berkati dan sesuai Tuhan hendaki. Ya Bapak, kami juga berdoa Bapak buat grup kami NYG dan PPN Bapak, berkati setiap pengurus Bapak, segala program-program atau program yang diusul Tuhan Yesus, beri kekompakan bagi mereka lah Bapak, biarlah mereka mengambil tindakan yang benar dan ada kesatuan dalam setiap program yang mereka bentuk lah Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk NYG dan pemuda-pemudi Nias Bapak yang sedang sakit maupun dimanapun mereka berada Bapak. Tuhan, kami serahkanlah mereka di tangan-Mu lah Bapak, beri mereka kesembuhan, berkati setiap obat-obat yang mereka pakai Tuhan Yesus, dan beri mereka sembuh karena Tuhan di atas segala dokter lah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya Bapak, beri juga
untuk Bapak PPNB ini, Bapak PPNB dan NYG lah Bapak, berkati terus mereka, Tuhan Yesus, dan semualah Bapak, kami percaya Tuhan yang selalu menguatkan mereka, mereka mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi lah Bapak, beri pertolongan kepada mereka lah Bapak, orang-orang yang sedang berkeliaran di luar sana, kami serahkan di tangan Tuhan untuk pintu hati mereka Bapak, agar bisa memuji, memuliakan nama-Mu Bapak, seperti kami malam ini menyembah Engkau di atas di surga lah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya Pak, kami juga berdoa untuk keluarga semua Bapak, dimanapun mereka berada Bapak, keluarga PPNB dan NYG lah Bapak, berkati mereka lah Bapak, beri mereka kesehatan Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan malam ini yang sungguh luar biasa Bapak. Berkati WL dan pengapain firman-Mu lah Bapak, pakai secara lebih luar biasa mereka lah Bapak, dimanapun mereka tempat pelayanan. Kiranya Tuhan memakai mereka lebih dahsyat lagi Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk Kak Deberia, berkati setiap pelayanan dia lah Tuhan Yesus, perjalanan dia ke Bandung. Kiranya Tuhan berkati perjalanannya sepanjang hari lah Bapak. Tuhan beri keselamat, semoga sampai di tempat tujuannya dengan selamat Bapak, dengan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Ya Bapak, terima kasih Bapak untuk malam ini bisa kami beribadah bersekutu lah Bapak bersama rekan-rekan dan teman-teman kami yang lain Bapak. Berkatilah mereka lah Bapak yang udah join, yang begitu juga yang belum join lah Bapak. Berkatilah mereka lah Bapak, kiranya Tuhan, kiranya kami pemuda-pemudinya ini Bapak menjadi garam dan terang dunia Bapak, dimanapun tempat kami masing-masing lah Bapak. Ya Bapak, kami serahkanlah kami di tangan-Mu, kiranya Tuhan terus mengolong dan kami ada di naungan Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi lah Bapak dalam pokok doa kami lah Bapak. Mungkin banyak hal yang belum kami ucapin di hadapan Tuhan, tapi kami yakin Tuhan udah kian tahu apa pokok doa kami. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukanlah kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Saya kembalikan kepada MC-nya. Terima kasih doa syafaatnya. Saat ini kita tiba dalam sharing-sharing. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jika ada dari teman-teman yang ingin men-sharingkan apa yang kita sudah dapat, apa yang sudah kita pahami pada malam hari ini, selagi masih ada Kak Krisman, silakan. Shalom ya, shalom. Saya minta maaf ya Mas, buat teman-teman, buat jaringan saya ini yang cukup mengganggu. Makanya tadi saya juga main cepat ini karena udah perkiraan memang jam-jam segini udah kurang bagus jaringan. Jadi sampai lupa juga saya perkenalkan diri tuh ya. Tapi nama saya sesuai dengan apa yang ada di situ, Krisman Jebua. Terima kasih, nanti buat teman-teman sekali lagi mohon dimaklumi jaringan saya itu sangat susah di sini, jadi tadi sengaja ngebut supaya cepat selesai baru ya akhirnya memang keluar juga. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Haleluya. Ya. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya. Halo. Serius sekali ya saya lihatnya. Penilaian saya dari sini serius sekali. Jadi saya enggak tegang. Enggak ada senyum sama sekali. Ya. Cuma sebagian aja. Ya, teman-teman, sebelum kita lanjutkan ya, untuk berikutnya minta tolong untuk tim media ambil foto dulu bersama ya, supaya nanti ada sebagian
kita dapat itu loh, dapat fotonya. Maksudnya itu bisa hanya tinggal 2 orang nanti yang ada di layar Zoom. Biasanya begitu sih terakhirnya. Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, monggo. Bagi teman-teman yang kameranya dimatikan, tolong dibukain. Ya, terima kasih. Gimana nih? Kasih love ya? Oke. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Ya. Salam dulu. Oke, sawagele teman-teman. Haleluya. Ya, teman-teman sudah buka kamera semua ya. Walaupun belum ya, tapi kita katakan sudah buka kamera semuanya. Haleluya. Oke, terima kasih. Saya sebagai secara pribadi ya, dan sekaligus juga sebagai pengurus mengucapkan terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bang Krisman pada malam hari ini, di mana firman Tuhan yang bagus ya, kita diingatkan kembali untuk kita melangkah maju di dalam Tuhan. Ya, ada beberapa poin tadi yang kita bisa pelajari, ada pertobatan, pertumbuhan, kita harus melangkah untuk menginjili saudara kita, terutama keluarga kita, dan juga ada pengorbanan untuk kita tetap melangkah di dalam Tuhan. Jadi saya percaya setiap firman Tuhan yang kita boleh dengar, senantiasa juga boleh kita merespons dengan penuh sukacita dan sejahtera. Oke, dan juga untuk WL ya, walaupun masih ada yang harus dia pimpin, dan tentu kami mengucapkan terima kasih ya, sehingga malam hari ini kita bisa beribadah ya, karena mereka yang melayani malam hari ini. Tentu kalau mereka tidak melayani, ya berarti kita hanya melihat-lihat saja. Mungkin begitu. Iya. Tapi kembali semuanya itu untuk karena anugerah Tuhan. Ya teman-teman, mungkin saya langsung aja ya menyampaikan pengumuman. Nanti kalau misalnya ada tanggapan dan tanggapan ya, atau firman Tuhan yang diberkati oleh teman-teman, bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan itu panjang lebar nanti, tapi ini tanggapan ya, tanggapan dan juga kesaksian kalau jika ada nanti. Dan saya langsung masuk aja ke beberapa pengumuman yang harus kita sampaikan ya. Yang pertama teman-teman, tentu kami tetap ini sudah masuk ke doa tadi. Kami selalu mengingatkan tentang aktif ke dalam grup ya. Semoga kita sama-sama saling mengingatkan lah. Itu ya kami ingatkan. Terus juga uang kas NEG kita ya, sebagian teman-teman kita yang sudah memberikan ya seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi di poin tadi, pengorbanan itu juga menjadi bagian itu, pengorbanan kita. Kas kita NEG tercinta ini, sekali lagi ini bukan untuk kepribadian kami sebagai pengurus atau mungkin untuk salah satu ya kepribadian anggota, katakan begitu. Tetapi ini demi kebersamaan kita dan demi juga untuk kita semua, kata firman Tuhan, untuk kita, oleh kita, dan kepada kita. Jadi kita aplikasikan berarti untuk kita, kepada kita, kalau maju kuruk kita, semuanya. Kira-kira begitu. Lalu nanti setelah pengumuman nanti saya tampilkan ya. Saya laporkan nanti beberapa pemasuk kas NEG kita dan juga pengeluaran. Dan berikut kami sampaikan atau beritahukan kepada teman-teman nanti. Ini kan sudah masuk pertengahan bulan ya. Ini sudah lewat pertengahan bulan November. Dan sebentar lagi kita akan Natal bersama, nanti Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021. Nah tentu di dalam Natal kita ini ada beberapa yang harus kegiatan kita ya. Ada lomba
yaitu puisi, khotbah mini dan vokal group. Ya, seperti yang sudah diumumkan secara tulisan. Dan mungkin beberapa hari yang lalu juga atau beberapa minggu yang lalu kami sudah mengingatkan. Jika teman-teman berkenan bergabung atau ya ikut dalam lomba, silahkan hubungi nomor pengurus, salah satu pengurus baik dari NIG maupun juga PPNB yang sudah tercantum di uraian lomba yang sudah dikirim oleh sekretaris umum kita. Jadi teman-teman bisa diperhatikan. Kalau misalnya teman-teman mungkin karena kepenuhan chat ya, jadi sudah terhapus, bisa diminta melalui saya, Karoni, Kalestari, siapa lagi ya pengurus di sini ya? Kira-kira hanya cuma begitu ya? Cuma 3 orang. Bisa diminta dari situ ya. Jadi kami kirim uraian nanti lombanya dan sudah tertera di situ nomor pengurus yang berhubungan tentang kegiatan kita. Nah, ada pertanyaan teman-teman kita kemarin. Waduh, kalau khotbah lomba mini itu kurang karena sudah dibatasi waktunya 50 menit. Nah, itu pertanyaannya yang agak susah. Jadi kenapa kami sudah dalam kebijakan beberapa kami sebagai pengurus, bukan hanya untuk satu orang ya. Sudah kebijakan bersama baik ketua-ketua komsel yang sudah dipercayakan sampai hari ini dan juga kami sebagai pengurus umum tentang durasi khotbah mininya yaitu 5 menit. Nah, mari kita ya gimana loh ya. Sudah ada di situ sih, ada beberapa yang harus yang penilaiannya ya. Ada gerakan, ada ya macam-macam lah, ada beberapa poin di situ untuk penilaiannya. Jadi kenapa harus membatasi kami waktunya? Sebenarnya bukan dibatasi ya, tapi untuk kita sama-sama saling memperhatikan waktu. Jadi kan kegiatannya kan ada beberapa ya. Jadi kalau misalnya dalam lomba vokal group lalu ada 50 orang, katakan begitu. Ada 50 orang. Nah, belum itu lomba puisi, belum lomba khotbah mini. Jadi butuh waktu. Nah, jadi makanya kami sudah kami bicarakan dan teman-teman yang bertanya itu kenapa tidak 7 menit dan kami sudah perbincangkan begitu. Nah, jadi untuk itu kami karena sudah kesepakatan ya udah kita sepakati waktu hanya durasi 5 menit khusus lomba khotbah mini. Jadi bisa diaturlah sedemikian rupa doa pembukaan entah berapa detik terus doa penutup. Jadi yang kita butuhkan di situ isinya ya. Dan juga ya bisa juga dinilai dari kalau kita ikuti lomba secara tatap muka ya. Jadi bisa dinilai dari gerakan, cara menghormatinya. Itu juga dinilai. Tapi ada beberapa sudah teman-teman bisa lihat ya, sudah di chat kemarin sudah dikirim dalam grup ya. Ada beberapa kriteria penilaian. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh ya ditanya tentang kegiatan selanjutnya. Oke, saya langsung saja untuk menampilkan ya. Jelas ya tentang kegiatan lomba kita. Oke, terima kasih. Kak siapa? Deborah. Oh iya, Kak Deberia ya. Oke, terima kasih. Saya potong waktu ya, kira sekitar 2 menit lagi ini. Sekarang saya coba tampilkan ya laporan keuangan NIG kita yang tercinta. Semoga teman-teman bisa bertahan sampai akhirnya. Haleluya.
Ya, sudah bisa kelihatan? Karoni, sudah kelihatan ya? Sudah, Kak. Oke. Ya, teman-teman bisa kita lihat bersama ya tentang kas ini kita tercinta. Jadi kami laporkan. Jadi teman-teman bisa lihat nama-nama yang sudah memberikan ya sesuai, ia mengorbankan lah. Ya, ada beberapa di situ. Jadi bisa lihat baru aja terakhir kemarin yang memberikan Kak Indah Warobo sudah sampai dari bulan Agustus sampai bulan September. Jadi 10.000. Jadi belum sampai di bulan November. Nah, Kak Arlis, sebetulnya Kak Arlis sudah sampai di bulan 2, tetapi karena kita pakai per apa itu ya? Per semester atau per tahun nanti. Ya, karena kita tangguh ini kan dimulai dari bulan Agustus, jadi kita hanya membatasi nanti bulan. Maksudnya itu susunannya ini, jadi kita lanjutkan nanti di tahun 2022. Jadi Karli sudah sampai bulan 2 ya, atau bulan Februari. Jadi teman-teman bisa memperhatikan. Ini dia sudah menyelesaikan sampai bulan Desember dan ada uang yang sudah di store-nya 20.000 lagi sampai bulan 2 ya. Teman-teman bisa melihat ya, jadi ya belum terdaftar namanya, ya jangan juga ambil hati ya, jangan kecil hati. Loh kenapa nama saya tidak ada di atas loh ya? Oh iya, itu bukan kesalahan kami, bukan dalam arti tidak kami cantumkan nama saudara-saudari. Tetapi ya kemungkinan besar belum ada berkat loh ya, itu katakanlah begitu. Kemungkinan besar, tapi saya percaya itu kita diberkati baik kesehatan maupun juga secara materi ya. Karoni sudah sampai di bulan, sampai bulan Agustus ya. Oke. Nah, berikut kita bisa lihat ya uraian pengeluaran kita. Bisa dilihat ya. Jadi ada beberapa pengeluaran kita barusan aja kemarin saudari kita Agnes karena adiknya meninggal ya. Jadi kita memberikan ya sebagai tanda kasih kita sebagai saudara-saudari dalam Kristus. Jadi kita berikan ada 200.000 di bulan November. Jadi dari bulan Agustus. Jadi ada di bulan Agustus pengeluarannya dan bulan Oktober juga ada. Dan berikutnya ada yang tidak ada pengeluaran di bulan, ada juga yang pengeluaran di bulan. Di bulan November ini yaitu ada saudari kita Agnes uang duka yang kita berikan ada jumlah 200.000. Dan kita melihat reputasi kas energi kita. Jadi di bulan Agustus pemasuknya ada 1 juta ya. 1.500.000, di bulan September ada 235.000, di bulan Oktober ada 160.000, itu uang masuk ya. Di bulan November ada 100.000, di bulan Desember ada 100.000. Jumlah total uang masuk ada 1.700.000 dan pengeluaran secara keseluruhan ada 950.000. Saldo sekarang ada 750.000. Ya. Demikian yang laporan kas energi kita tercinta, kiranya Roh Kudus yang menggerakkan hati saudara-saudari yang tercinta. Oke, itu saja yang pengumuman dari saya. Terima kasih dan waktu selanjutnya kami serahkan ke OL. Tuhan memberkati. Terima kasih atas pengumumannya. Sekarang kita ada dari teman-teman, sharing-sharing dari teman-teman. Baik, jika tidak ada,
Sekarang kita tiba dalam doa penutup yang dibawakan oleh Kak Krisman Jeboa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami bersukacita oleh karena kebaikan Tuhan bagi kami, oleh karena pertolongan Tuhan dari awal pertengahan hingga sampai kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami merasakan pertolongan Tuhan, kami merasakan penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan turut serta bagi kami untuk kami boleh menikmati kasih anugerah-Mu malam hari ini lewat ibadah kami pada saat ini. Tuhan, Kau memberkati semuanya kami. Bahkan kami sebentar akan beristirahat. Tuhan berkati peristirahatan kami. Bangun dengan tubuh sehat esok pagi. Menikmati udara segar. Mengembuskan nafas hidup kami yang Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga kami Tuhan boleh terus bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk kita semuanya. Terima kasih Bang Sagete. Terima kasih Bang siapa ini? Bang Tanezaro Kiawa. Ada Bang Hulu tadi ya. Oke, dia sudah keluar mungkin karena jaringan. Terus terima kasih juga pelayanannya Bang Krisman, Kak Zerni Hati Baru, dan teman-teman yang lain yang sudah bergabung dan Zoe pada ibadah NYG kita tercinta. Boleh kalau sapa menyapa boleh kita kasih